Gimana kami mau ke rumah dia, Pak Ustaz? Hati ini belum legah lagi. Pokoknya Ustaz, aku tidak mau menengok muka dia. Nengok muka dia tak mau. Ini ibu-ibu, yang ibu-ibu biasanya yang suka begini nih, punya dendam kusumat ini. Bu, iya bukan ibu-ibu yang di sini, di belakang sana, yang di belakang sebelah sana tuh. Bu, dendam Bapak Ibu semua, dendam itu menghapus amal ibadah. Dendam ya, ingat kalimatnya. Dendam itu menghapus amal ibadah. Al-intiqam yahbutu kullal amal. Dendam itu menghapus semua amal ibadah. Satu, dendam itu, orang yang punya dendam dalam hati dia, dendam itu mematikan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita ucapkan, insyaallah mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, dengan selalu memperbanyak bersyukur, Allah mudahkan setiap langkah kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, insyaallah kita dimasukkan ke dalam surganya dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada persoalan sedekah. Sekarang kita masuk terakhir dari yang kita sampaikan, persoalan dosa besar. Itu kita terakhir sampai kepada orang-orang yang man'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dosa besar. Sekarang kita masuk pada dosa besar selanjutnya, yaitu dosa besar yang tak kalah besar dosanya di kalangan umat manusia dalam urusan transaksi muamalah. Namanya hajrul aqarib. Hajrul aqarib atau hijrul aqarib. Apa maksudnya? Kata pengarang kitab ini Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini, di antara 76 dosa besar ini itu, dia banyak dosa besar 76, kata beliau, ada salah satu di antara 76 tersebut, salah satunya adalah hijrul aqarib atau hajrul aqarib. Apa maksudnya hijrul aqarib atau hajrul aqarib ini? Meninggalkan tetangga. Berhijrah meninggalkan tetangga. Berarti itu dosa besar. Ntar dulu, jangan dipahami sepenggal. Kalau dipahami sepenggal mesti bingung kita. Apa maksudnya hijrul aqarib? Kita lihat dari ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah atau takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham,
Ini penting untuk dipahami. Yang selalu meminta kepada kita untuk selalu menyambung tali silaturahim. Ai kata para ulama tafsir mengatakan, ai wattaqu al-arham an taqatta'u. Takutlah kepada Allah daripada urusan-urusan yang memutuskan tali silaturahim antara satu dengan yang lain. Nah, ini poin pentingnya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah di dalam Al-Quran, apakah kalian merasa ketika kalian berpaling daripada Allah kemudian melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan saling melepas atau memutuskan tali silaturahim. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang seperti ini, kata Allah, orang-orang yang berharap untuk mendapatkan laknatnya Allah. Nah, nanti kita rincikan. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah matikan hati mereka. Allah membutakan mata mereka. Kalimat ini, tuqatti'u arhamakum, memutuskan silaturahim, bisa banyak sebab. Atau kalau bahasa lain disebut dengan qat'ur rahim, silatul arham atau qat'u silatul rahim, memutuskan tali silaturahim. Ada sebabnya, ada. Banyak sebabnya, banyak. Kenapa kau tak mau ke rumah itu, ke rumah si anu itu? Aku sakit hati sama dia, misal. Kenapa sakit hati sama dia? Ya ada sebab. Dia telah ngambil bini aku, itu lain cerita. Ini kan lagi musimnya begitu. Jadi sakit hati. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yunquduna al-mitsaq walladzina yusalluna ma amara Allah walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab, kata Allah, su'al hisab. Alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang menjalankan atau ta'diyatul amanah, orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Wala yunquduna al-mitsaq, mereka tidak memutuskan silaturahim. Walladzina yasilun, dan menyambung tali silaturahim atau menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian an yusala wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al adzab, dan mereka takut akan azab su'al hisab, dan mereka takut dengan seburuk-buruknya hisab. Hisab itu seburuk-buruknya hari perhitungan. Jadi nanti perjalanan akhirat itu, kehidupan kita nih, mulai dari meninggal itu, setelah meninggal datang mungkar dan nangkir, tanya tuh, setelah mungkar yang nangkir datang, hari kiamat datang, kita dibangkitkan, hari kebangkitan. Di hari kebangkitan nanti ada namanya hari pembalasan. Hari pembalasan nanti ada namanya yaumal hisab, hari di mana diperhitungkan semua amal ibadah. Nah, nanti poinnya di situ ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan kita kaitan dengan qat'u silaturahim ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita dapatkan di kalangan masyarakat. Ada orang-orang yang memang sengaja memutuskan silaturahim, itu ada. Ada orang-orang yang memang tersakiti hati dia, kemudian tak mau menyambung silaturahim. Saya ingin sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari-hari ini atau akhir-akhir ini banyak sekali persoalan-persoalan yang mudah membuat hati saudara kita ini tersinggung. Itu banyak sekali, Pak. Nabi bilang dalam hadisnya begini, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian ini yang pernah menyakiti hati saudara dia meskipun sedikit, falyatahallalhu minhu, cepat-cepat minta kehalalan daripada orang yang telah kita sakiti tadi, sebelum nanti dinar dan dirham itu tak berharga lagi, gitu deh. Qabla an la yakuna dinar wala dirham,
Jadi dinar itu tak bermanfaat, dirham tak bermanfaat. Maksudnya kapan itu? Akhir zaman, Pak. Hari kiamat, Pak. Itu tidak ada gunanya lagi duit yang kita miliki, itu tidak ada gunanya. Kita punya harta melimpah, tapi ada hati manusia yang kita sakiti, itu tak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena kata Nabi dalam riwayat yang lain itu sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Satu di antaranya, di antara 6 itu, yang terakhir itu adalah az-zulmu. Kezaliman yang kita buat terhadap orang lain. Jadi dalam satu riwayat Nabi itu sampai dikatakan begini. Barang siapa yang menodongkan pedang kepada kami, falaisa minna. Tahu Bapak Ibu maksudnya itu? Kata Nabi, barang siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, bukan daripada golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa itu? Ada orang-orang yang sengaja menyakiti hati orang lain, menyebabkan hati orang lain sakit. Itu kata Nabi, Nabi tak mau anggap itu falaisa minna, dia bukan dari golongan kami. Itu kata Nabi. Falaisa minna ini ada 2 maknanya. Satu orang kafir, satu orang muslim. Satu orang kafir memang tak diakui, laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami karena kekafiran. Yang kedua, laisa minna di sini diartikan sebagai orang muslim tapi yang tidak dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang muslim yang tidak menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW atau orang muslim yang melakukan kezaliman terhadap sesama muslim. Ada umat muslim yang suka melakukan kezaliman sesama muslim? Ada. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, perhatikan betul anak-anak kita nih. Ada banyak orang-orang yang tergabung dalam premanisme. Nah, ini penting nih Pak. Preman ini kan premanisme ini. Itu yang mereka sakiti kadang-kadang tanpa sebab itu Pak. Tanpa sebab berkelahi dia. Menyakiti orang dia. Dimanfaatin dia oleh para petinggi-petinggi. Mereka manfaatkanlah itu. Seperti debt collector dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur premanisme yang seperti ini itu kelak pertanggungjawaban di akhiratnya berat itu. Mereka yang suka memalak orang, membegal orang tengah jalan segala macam. Ini kan premanisme. Nah, kita lihat. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan itu menjadi dosa besar. Kata para ulama, apa yang menyebabkan itu menjadi dosa besar? Yang menyebabkan itu yang menjadi dosa besar adalah kezaliman, az-zulmu. Jadi ada orang yang menyakiti hati manusia, itu kezaliman maksudnya. Dia cuma menyakiti satu hati saja, itu kezaliman. Makanya bahasa Nabi itu tidak ada amal ibadah yang diterima kecuali kalau dia datang minta maaf. Maka kata Nabi itu begini, sebelum kalian minta maaf kepada orang yang kalian sakiti, jangan pernah berharap untuk jangan pernah berharap untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Makanya kata para ulama, urusan manusia dengan manusia harus diselesaikan di muka bumi ini. Termasuk hutang piutang. Itu kan urusan manusia dengan manusia. Kalau tak diselesaikan di muka bumi ini, tak akan selesai itu Pak. Kata Allah, kami tak mau terima, kelak di akhirat tinggal tunggu saja. Makanya dalam riwayat yang lain, orang yang suka menyakiti hati orang lain, orang yang suka menyakiti manusia, menzalimi manusia, itu sebenarnya sederhana hukumannya di akhirat itu. Sederhana itu. Diambil kebaikannya, dibagikan kepada orang yang disakiti. Kemudian kalau habis kebaikan dia, keburukan orang yang disakiti diberikan kepada diri dia yang menyakiti. Sederhana kan? Sederhana, tapi Allah tak mau terima itu Pak. Allah laknat itu. Ibadahnya diberikan kepada orang yang disakiti, amal buruknya orang yang disakiti diberikan kepada orang yang menyakiti. Jadi ini menjadi perhatian penting bagi kita. Nah, ini poin pertama dalam urusan kezaliman. Nah, di dalam urusan kezaliman itu ada yang disebut dengan hajrul aqarib, menghindar daripada saudara sesama muslim. Kalimat ini lebih cocok begini sebenarnya.
orang muslim yang tidak punya perhatian terhadap sesama muslim, itu lebih tepat. Orang muslim sengaja tidak mau menyambung silaturahim dengan muslim. Sama. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Dimaksudkan dengan hijrul atau hajrul aqarib atau hijrul aqarib ini. Bapak ibu hidup bertetangga. Ini yang khusus saya sampaikan perumahan. Ini yang tinggal di perumahan. Keluar dari rumah berkomunikasilah bersama tetangga. Ini banyak Pak perumahan-perumahan tuh yang tak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Tak tahu deh. Siapa samping itu. Entah orang baru. Sudah berapa lama dia di situ? Sudah 10 tahun. 10 tahun masih baru juga. Tapi dia tak kenal. Pergi pagi pulang pagi. Tak usah balik-balik. Pergi pagi, keluar dari rumah. Kemudian balik dah malam hari. Tak kenal dengan tetangga. Ini poin penting ini Pak. Selalu terjadi karena memang banyak manusia yang begitu. Pada hari Sabtu dan hari Ahad. Bukan dia keluar rumah untuk bergabung dengan tetangga. Itu namanya weekend. Apa namanya itu? Family gathering. Terserahlah apa namanya. Keluar dia cari. Hari Sabtu tuh libur memang. Dia pergi bersama anak istri, dia keluar cari angin lah. Gitu. Tapi cari anginnya sampai berhari-hari. Balik lagi minggu malam. Hari Ahad malam dia pulang, Senin dia kerja. Dia tak ada komunikasi dengan masyarakat. Sampai dia mati, meninggal dia, kata masyarakat, lantaknya. Suruh dia kuburkan sendiri. Nah, kan? Besok digitukan sama masyarakat. Ini poin penting ini. Jadi banyak yang tidak mau membangun komunikasi. Dah pernah berkali-kali saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Ibadah kita kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali itu, ibadah kita kepada Allah sekuat apapun hablum minallah kita. Tapi kalau rusak hablum minannas kita tak mau Allah terima ibadah itu. Jadi sayang betul amal ibadah kita, tahajud kita, duha kita. Tak mampu menjadikan kita manusia yang baik bersama manusia secara akhlak dan adab. Itu rusak. Amal ibadah hablum minallah kita itu rusak. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu, banyak penyebab kerusakan amal ibadah kita itu. Beliau menuliskan buku tentang akhlakul muslimin alaqatuhu bil mujtama. Kata dia, akhlaknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu dalam urusan bermasyarakat itu diatur dalam Islam, itu diatur. Maka ada hadis Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. 6 perkara kata Nabi. Urusan muslim dengan muslim. Itu 6 perkara itu haknya seorang muslim terhadap muslim. Kalau hak berarti wajib. Kalau hak itu berarti kewajiban. Misal, ini contoh ya. Dalam hadis Nabi yang pertama, kalau kita diundang, wajib datang. Kalau tidak ada uzur, kita tidak datang tanpa uzur, tanpa ada alasan yang syar'i. Apalagi alasannya aku tidak akan datang ke rumah dia karena aku sakit hati. Itu tak akan bisa diterima itu. Itu alasan yang tidak bisa diterima itu. Orang yang diundang saudara dia tak datang dia tanpa ada uzur syar'i, dosa. Itu yang disebut dengan hakul muslim alal muslim itu. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Menjadi sebuah kewajiban. Misal anak saya akikah misalnya. Saya undang tetangga saya, Bang Bembeng. Datang Bang. Dia tak kata kalau abang tak datang abang dosa. Dia tak kata. Tapi umat muslim sudah terikat dengan itu. Kalau tidak ada uzur syar'i dia, maka hukum datang itu wajib. Tidak ada sunnah, bukan sunnah. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami Bu ya. Itu satu baru. Dia ada 6. Nah, gimana coba itu? Gimana kami mau ke rumah dia Pak Ustaz? Hati ini belum legah lagi. Pokoknya Ustaz, aku tidak mau menengok muka dia. Nengok muka dia tak mau. Ini ibu-ibu, yang ibu-ibu biasanya yang suka begini ini, punya dendam kusumat ini.
Bu, iya bukan ibu-ibu yang di sini, di belakang sana, yang di belakang sebelah sana tuh. Bu, dendam Bapak Ibu semua, dendam itu menghapus amal ibadah. Dendam ya, ingat kalimatnya. Dendam itu menghapus amal ibadah. Al-intiqam yahbutu kullal amal. Dendam itu menghapus semua amal ibadah. Satu, dendam itu, orang yang punya dendam dalam hati dia, dendam itu mematikan hati. Bahasa lainnya membuat sumbu dalam hati ini, qazful. Dia bukan qazful muhsanat, apa namanya itu, mematikan hati dia. Jadi dendam itu membuat tinta yang besar dalam hati dia. Tinta yang besar itu tinta hitam. Kata Ali bin Abi Thalib, semakin rasa sakit itu tumbuh, semakin tinggi rasa sakit hati dalam diri seseorang, semakin besar itu tinta hitamnya. Nah, semakin besar tinta hitam ini menjadi masalah bagi kita. Jadi merusak amal ibadah kita. Kembali kepada poin tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini sering diungkapkan oleh Ustaz Abdul Samad dalam beberapa ceramah beliau. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yang di atas sana, yang di langit itu menyayangi kita. Kan begitu bahasanya. Kita lihat dalam hadis yang lain. Apa kata Allah? Kata Nabi dalam hadisnya, Anar Rahman wahya ar-rahmu faman wasalaha wasillatuha waman qata'aha qata'tuhu waman wasalaha wasaltuha waman qata'aha qata'tuhu. Kata Allah, aku ni maha penyayang. Orang yang memutuskan silaturahim, aku putuskan silaturahim aku dengan diri dia. Orang yang menyambung tali silaturahim, maka aku akan menyambung silaturahim dengan diri dia. Nah, ini tapi bukan berarti Allah datang ke rumah kita, bukan. Oh iya Ustaz, tadi malam aku nampak ada Allah di rumah, katanya. Nah, inilah sesat kajian itu begitu. Bukan itu yang dimaksud rahmatnya Allah tadi. Rahmatnya Allah tuh banyak, kasih sayang dia banyak. Dibuat ini, mohon maaf, contoh. Oh, keluarga yang suka menyambung silaturahim. Dia ada tipe orang yang begini. Ini jangan tersinggung, kalau yang tersinggung berarti pelaku berarti. Jadi Bapak Ibu ya, ada orang yang sama sekali tak mau buka pintu. Memang tertutup rapat pintu rumah dia itu. Tertutup rapat. Sehingga tak kapan keluarnya kita tak tahu sama sekali. Ada yang begitu, ada. Tapi ada juga yang panik saking parahnya itu, buka aja terus pintu, tak ada tutup-tutupnya. Nah, sekarang kita coba lihat, maling lebih suka yang mana? Pintu terbuka apa tertutup? Kalau terbuka dia tak mau datang, maling itu takut dia. Tapi coba tertutup, dicarinya betul. Nah, tapi maling sekarang udah modern. Maling sekarang jangan coba-coba. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Dia ada orang yang begitu, ada Pak. Tutup terus. Sampai minta maaf ya, ketika ada tamu datang, itu dia berbicara di balik tembok. Itu pintu besi, pagar, bukan pagar lagi, pintu besinya tertutup. Itu dia berbicara, tidak ada sopan santunnya Pak. Berbicara dari pintu terhadap sesama itu tidak punya sopan santun. Ustaz, kami perempuan sendirian di rumah. Anak saya ini perempuan sendirian di rumah. Sementara tamu ini laki-laki. Kalau kami buka Ustaz, kejadian beberapa waktu yang lalu di perumahan kami ini, rupanya maling Ustaz. Nah ini kalau seperti itu ada kekhawatiran, itu masih mending Pak. Ini bukan itu yang dimaksud oleh agama itu. Yang dimaksud oleh agama memang ada orang yang tidak mau buka pintu. Ada. Kalau tamu yang datang itu bupati, karpet merah diserahkan. Wali kota yang mau datang nih, dibuat ini bentangnya Pak. Tapi kalau manusia, mohon maaf, orang miskin yang datang, kalau bisa ditutup rapat-rapat pintu, itu dia tak keluar. Nah, ini menjadi masalah kita sekarang. Kok Ustaz tahu betul begitu? Itu kejadiannya begitu sering.
Baik. Sampai di sini sudah paham belum Bapak Ibu? Ya. Baik. Ini saya kasih contoh dengan contoh yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata para ulama, ketika orang tua kita atau bapak kita meninggal, ini bapak kita meninggal atau ibu kita meninggal, apa yang diperintahkan oleh para ulama dalam satu sikap terbaik seorang muslim? Menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat orang tua kita yang sudah meninggal. Misal bapak saya dah meninggal, maka siapa karib kerabat dia, sambunglah silaturahim dengan karib kerabat dia itu. Dan itu baik, sangat dianjurkan oleh para ulama menyambung tali silaturahim, berkomunikasi kembali dengan orang-orang yang pernah berkomunikasi dengan orang tua kita, sekalipun orang tua kita telah meninggal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Aku tidak akan nyambung silaturahim meskipun keluargaku, waktu bapakku meninggal dia tak pernah datang, katanya. Jadi jangan buka celah pada hati kita untuk menumbuhkan rasa sakit, yang sakit tersebut menghapus amal ibadah kita. Itu tak baik. Yang menjadi masalah kepada kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, kata Nabi dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim itu tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kalimat tidak masuk surga di sini Bapak Ibu. Ini kalimatnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, bukan tidak akan, tapi tidak masuk surga. Itu disebabkan karena kezaliman. Amal ibadahnya tidak diterima karena ada kezaliman yang dia buat, sehingga kezaliman yang dia buat itu menutupi diri dia untuk masuk ke dalam surga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya kenapa sebelum Idul Adha, Idul Fitri dan beberapa sebenarnya bukan pada momen tertentu aja Bapak Ibu. Minta maaf kepada sesama itu. Setiap selesai sholat kita bersalaman, maafkan saya, mohon maaf kalau ada salah. Itu penting itu Pak. Tapi itu katanya bid'ah Ustaz. Iya, itu bukan masalah soal bid'ah sekarang nih. Karena kita sudah terlampau banyak dosa. Jadi Bapak Ibu ya, apakah maaf-maafan itu baik? Baik sangat Pak, baik sangat. Kita tidak tahu hati manusia yang mana yang kita sakiti. Ini pentingnya sholat berjamaah Pak. Setelah kita selesai sholat, kita datangin tuh salam. Kalau ada salam minta maaf ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Coba bayangkan. Tapi kalau kita tidak pernah, kapan tahu kita salah? Anggap kita punya salah, tapi kita tak pernah ketemu dengan orang yang kita buat salah. Gimana kita mau minta maaf? Ini kejadiannya Pak, ini kejadian nyata. Ada orang buat ulah dalam masjid, menyakiti hati orang di dalam masjid. Di dalam masjid. Lama sampai beberapa orang juga bermasalah gitu. Sakit hati. Dia sholat tapi ibadah dia rajin, tahajud dia jalan, duha dia jalan. Tapi ada hati manusia di sekitar ini yang disakiti dia. Pertanyaannya itu gimana? Nah, tapi karena dia sering, akhirnya sesama jemaah ini justru kata jemaah tadi, udah maafkan aja lah, selesai itu. Alhamdulillah Pak. Selesai, mudah Pak. Itu enaknya sholat berjamaah itu. Maaf, mohon maaf. Ini bukan maaf-maafan tuh. Ada yang mengatakan ini, Bu, maaf saya, minta maaf nanti Idul Fitri gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini orang-orang yang seperti ini yang tak pernah paham dengan agama. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu paling sensitif dengan urusan sakit hati, itu paling sensitif. Nabi sangat tidak mau menyakiti hati manusia. Makanya Nabi kalau bicara tuh hati-hati betul. Kalau berbuat tuh hati-hati betul. Jangankan dengan manusia, dengan binatang pun Nabi hati-hati. Sangat sayang. Kalau kita kan tidak. Nah, ini poin penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi, dan minta maaf itu jangan gengsi. Ini manusia ini gengsi betul minta maaf. Sudah tahu dia salah, minta maaf pun tak mau. Aku gengsi, tak mau aku minta maaf. Dia yang salah, nggak apa-apa aku minta maaf. Belum tentu yang salah itu dia, bisa jadi awak yang salah. Masih mengaku juga dia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang suka menebar gibah itu kira-kira salah atau betul?
Itu banyak itu yang suka menebar gibah tapi tak mau mengaku salah itu. Kan memang dia yang salah, ngapa pula? Kan betul dia memang seperti itu. Betul dia melakukan seperti itu. Anggaplah dia zina. Kita sebarkan fitnah zina dia tadi itu. Memang salah dia zina. Tapi karena kita sudah menyebarkan aib orang makin parah, itu kita juga salah, Pak. Tapi kan dia yang salah, memang betul dia zina. Apa masalahnya kalau aku sebarkan? Memang tak ada masalah bagi dia. Bagi orang masalah. Tapi tak mau datang minta, tidak mau. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, sifat yang paling lembut, sangat tapi berat, ringan tapi berat. Maksudnya gimana itu? Sifat yang paling ringan tapi berat. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalimat itu? Ringan banget tapi berat, Pak. Minta maaf. Itu beratnya bukan main itu. Apalagi manusia-manusia gengsi. Sudah tahu dia salah, minta maaf pun tak mau. Padahal ringan kali untuk diucapkan. Maaf ya, gitu. Cuman karena berat untuk tidak tahu tadi mana beratnya, kita nggak tahu tadi lisannya, tadi bibirnya, tadi gengsinya, tadi hati dia. Kita nggak tahu. Ini ada ibu-ibu bertanya begini, Ustadz, si Anu tuh sudah menyakiti hati, Ustaz. Tapi aku sudah maafkan, Ustaz. Cuman aku belum sanggup melihat muka dia lagi. Gimana maksudnya begitu? Ya itu dia. Jadi baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, bersihkan hati sebersih-bersihnya. Jangan buka celah bagi syaitan iblis untuk menghasut kita biar hati kita rusak. Ini makna yang kedua daripada hijrul aqarib. Sekarang makna yang ketiga dari hijrul aqarib. Makna yang ketiga, kata para ulama, umat muslim yang tidak mengindahkan dan memperhatikan sesama muslim. Ini ada makna dua. Dalam urusan agama, dalam urusan sosial bermasyarakat. Ini yang kemarin kita bahas, yang pada pertemuan bulan lalu kita bahas. Apa maksudnya? Ada umat muslim melakukan dosa, ada muslim yang tak mau mengindahkan atau tidak mau memberikan nasihat atau menegur. Ingat kata Nabi dalam hadis dia. Ini saya sampaikan kata Nabi. Barang siapa yang mengetahui kemungkaran dan kemaksiatan seorang muslim dan dia tidak mencegahnya, maka dia tak jauh berbeda daripada pelaku itu sendiri. Sama-sama dapat dosanya. Kata Nabi, ada muslim melakukan dosa, tapi umat muslim yang lain yang tahu dengan dosa yang dia buat tidak mencegah. Umat muslim yang tahu tapi dia tak mencegah, maka dia sama-sama berdosa dengan pelaku dia. Tapi kan aku tak buat, Ustaz. Memang kita tidak mencegah, kita memang tak berbuat, tapi kita tidak mencegah. Jadi kita bagian daripada mereka. Itu kata Nabi dalam hadis. Yang sekarang banyak terjadi, lolo gua-gua. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Ternyata bagian daripada dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dalam urusan ibadah. Ada orang melakukan kemaksiatan, tidak sholat ya, kita tidak ingatkan, itu kita berdosa, Pak. Jangan anak ya, bukan anak, istri dan suami, bukan hanya itu. Bahkan tetangga tahu kita samping rumah di tetangga, tak pernah sholat ya, tak pernah kita tegur, kita berdosa. Coba bayangkan. Itu ya. Saya tak memuji jamaah tabligh, tidak ya. Saya tidak memuji ya. Saya bukan memuji jamaah tabligh, tapi begitulah mereka punya keinginan untuk bisa mengajak orang datang ke rumah Allah ini. Ya terlepas daripada kontroversi, kalau dianggap orang kontroversi, kalau ada yang menganggap ya kontroversi silahkan. Tapi bagi saya tidak semua orang mampu mengajak orang ke masjid itu dengan gaya seperti itu. Saya pribadi tak sanggup. Ada orang yang sedang main laga ayam, main adu ayam deh, berhenti situ, bang yuk sholat gitu. Sampai di sini paham Ibu?
Jangankan main adu ayam, main batu domino pun kita tak berani ngajak orang tuh. Tak usah main batu domino lagi, minum kopi aja orang di warung kopi itu. Sangat jarang kita ngajak orang tuh ke masjid. Tapi coba perhatikan ulama-ulama kita terdahulu. Perhatikan, saya ambil contoh. Pernah satu ketika itu ada namanya Ahmad Dahlan. Kemudian itu cara ngajak orang tuh sholat tuh unik. Dia datang ke situ sambil ngopi, duduk dia dengan orang-orang yang ngopi. Setelah duduk pas azan berkumandang ditinggalkannya, diajaknya orang, yuk kita ke masjid ya. Tapi itulah dia datang tuh Pak, diajaknya orang yang ngopi tadi, yuk kita ke masjid. Jadi udah nggak zaman Bapak Ibu, mohon maaf, sudah nggak zamannya kita berpikir tentang ibadah kita masing-masing. Bapak Ibu punya ibadah sebanyak apapun, kalau kita tak punya perhatian sesama manusia, sesama umat muslim, tidak ada guna Pak. Ini saya sampaikan, ini seorang ulama menyampaikan begini. Ini khusus dalam poin ini Bapak Ibu. Seorang ulama mengatakan begini, jangan dikira ibadah orang yang berangkat umroh itu. Kenapa Bapak Ibu berangkat umroh? Kami ini pengen ibadah di sini, pengen 24 jam di Masjidil Haram. Bagus, sangat bagus. Tapi dalam urusan seperti itu, kalau ada manusia yang sakit, kita tak sadar dalam gerombolan kita tadi, dan kita tak punya perhatian, tidak ada gunanya ibadah kita. Makanya ini mohon maaf betul yang berangkat umroh dan haji, jangan hanya berpikir akan ibadah kita kepada Allah. Pikirkan, di situ semua nampak hablum minallah, iya hablum minannas, iya. Ini cerita nyata. Seorang pemuda, bapak-bapak tapi lumayan lah, umurnya masih kategori muda lah. Kaki sakit Pak, sakit kaki dia. Dia pengen banget sholat di masjid itu Pak, pengen sholat. Tapi dia tertata-tata tuh ke masjid. Ketika tertata-tata ke masjid, adalah dari kelompok dia nih, ibu-ibu pakai kursi roda. Nggak ada yang mendorong dia ke masjid. Ibu-ibu nih. Apa kata bapak-bapak tadi? Kalaupun aku harus terlambat ke masjid, biarlah tak apalah. Yang penting aku bantu ibu ini dulu. Mudah-mudahan kali aja aku bantu ini kakiku sehat. Sampai hari ini sehat kaki dia. Coba bayangkan. Ada orang yang memang niat membantu karena Allah. Allah mudahkan Pak urusan itu. Jangan dikira tidak. Kita ini kan kadang-kadang, aku nih kesini nih, ke Mekah nih, untuk ibadah kepada Allah. Kalau engkau pula yang aku urus di sini, ngapain aku ibadah? Dia lupa deh. Ada urusan seperti ini dia kira bukan ibadah dan bukan pahala. Jangan dikira ibadah itu cuma sholat 5 waktu saja. Banyak penunjang-penunjang untuk melengkapi kesempurnaan kewajiban itu melalui amal-amal sunnah tadi. Jangan salah Bapak Ibu. Ini urusannya hablum minannas. Tapi hablum minannas bisa menyempurnakan hablum minallah. Hablum minallah tidak bisa disempurnakan kalau hablum minannasnya rusak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kan dah kita ceritain itu, seorang pemuda peminum khamar, pezina ada. Bukan anggaplah dia pezina, peminum khamar, pelaku maksiat dia. Bisa mati masuk surga. Dalam mimpi seorang ulama dia masuk surga. Dia penghuni surga. Kenapa dia bisa menjadi penghuni surga? Ada yatim, ada janda yang diurus sama dia. Dibagi 2,5. Setengah gaji dia untuk janda, setengah lagi untuk janda dan anaknya yang yatim itu. Setengah lagi untuk diri dia dengan keluarganya. Tapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham pula. Ibu di samping ada janda. Cantik pula janda tadi. Ini aku mau berbagi dengan dia nih. Itu memang dah salah paham itu Pak. Itu memang sengaja betul itu. Kalau itu semangat ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fil hadis sahih qauluhu la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahim. Kal ukhti wal khala wal amma wal bintul akh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam urusan keluarga misalkan, ini saya tekankan berkali-kali, jangan rendahkan iman kita hanya karena persoalan-persoalan sepele, termasuk urusan materi. Itu tidak sepele bagi kami Pak, itu sepele. Bapak Ibu saya kasih tahu, urusan materi ini urusan yang paling sepele dipandang akhirat. Urusan Pak. Coba bayangkan, anak
dengan ibu bisa putus silaturahim dia. Sepele tapi berbahaya. Apa itu masalahnya? Harta warisan, duit. Itu sepele, Pak. Sangat tidak berharga dipandang itu, Pak. Tapi begitu sangat orang yang tak beriman dalam urusan ini itu bisa memutuskan silaturahim. Contoh persoalan harta warisan. Ini saya sampaikan cerita nyata karena ada beberapa orang yang sering nelpon itu berkomunikasi itu. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Ustaz, anakku sedang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Apa alasannya? Aku dituduh menggelapkan duit warisan peninggalan bapak deh. Padahal itu ibu kandung deh. Ibu kandung deh yang digugat deh. Itu pertanyaannya, anak itu mencium bau surga atau mencium bau neraka itu. Tapi bentar dulu Pak Ustadz, jangan main hakim begitu. Kadang ada memang ibu yang menahan harta warisan untuk anaknya. Ada. Iya kata ibu belakang. Sampai di sini paham. Ini persoalan harta warisan membuat hubungan anak dengan ibu, adik dengan kakak tidak bertegur sapa. Ustadz, kami sudah 13 tahun Ustadz. Semenjak bapak meninggal sampai hari ini adik saya belum pernah datang ke rumah saya lagi Ustadz. Apa masalah? Masalah satu saja Ustadz. Apa itu? Ada tanah peninggalan bapak waktu itu dipakai oleh adik yang lain untuk tinggal. Sampai hari ini tak mau dinegur kami Ustaz. Coba. Pokoknya kasus warisan ini kasus sensitif. Ustaz, aku ini kadang muak dengan abang aku ini. Apa masalah? Dia pinjam uang, berapa dia pinjam? 50.000 sampai sekarang tak dibayarnya Ustaz. Aku tak mau lagi, pokoknya muka dia tak mau. Asal dia pinjam duit aku tak mau pinjamkan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Allah. Ini kasus di akhir zaman lebih banyak yang seperti ini, lebih banyak bukan lebih sedikit ya, lebih banyak. Kenapa? Hidup nih dengan duit sekarang. Karena Tuhan barunya manusia itu adalah duit. Jadi kalau duit sudah menjadi Tuhan barunya manusia, duit inilah penyebab kerusakan hati manusia itu besok. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi? Kiblatnya perempuan, agamanya duit. Gitu Nabi. Wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum, agama mereka dinar wa dirham. Jadi dinar dan dirham menjadi agama mereka. Sementara tujuan himmatuhum butunuhum, perut mereka menjadi tujuan. Wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka itu duit, harta. Kemudian kiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka perempuan. Wadinuhum, dan agama mereka dinar wa dirham, duit. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan itu. Ada misal ya Bapak Ibu ya, kita ambil contoh ya. Ini kejadiannya nyata juga ini. Harusnya adik dia yang bisa menjadi kepala dinas. Tahu-taunya yang diangkat abangnya. Itu bisa tidak tegur sapa itu Pak? Bisa tidak tegur sapa gara-gara jadi kepala dinas. Coba bayangkan. Dan itu kejadian nyata itu. Nelpon lah Pak. Ini pokoknya yang saya sampaikan ini curhatan orang ini Pak. Tapi saya tak sebut nama. Apa kata mereka? Ustaz, seharusnya kan itu awak yang naik. Tapi tidak tahulah kenapa yang dipilih, apa alasannya. Ngapain sakit hati, saya bilang. Kalau manusia cinta terhadap dunia, wajar. Seperti itu tuh wajar. Karena dia tak punya iman. Tapi bagi orang beriman, harta dunia itu bukan persoalan. Jabatan, kekuasaan itu bukan. Karena apa yang kita rasakan hari ini, itu hanya bukti daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dilarang oleh Allah bukan persoalan Anda mau dapat jabatan apa, uang apa, warisan seperti, bukan. Yang dilarang oleh agama Anda memutuskan silaturahim. Yang dilarang oleh agama Anda tidak memberikan perhatian Anda kepada sesama muslim.
Dalam urusan ibadah saja kita dilarang, apalagi dalam urusan yang lain. Kita ambil contoh dalam urusan ibadah tadi sudah. Ada saudara kita yang tidak datang ke masjid. Pak, Bu, mohon maaf. Kita sama-sama punya urusan. Jangan bapak ibu bilang, ini ibu-ibu pula yang ngomong nih. Ustadz, itu yang mengajak orang ke masjid itu kan urusan ustadz. La ilaha illallah. Sejak kapan itu urusan saya, Pak? Sejak kapan itu urusan para ustadz? Mengajak manusia ke masjid, mengajak sesama muslim ke masjid, itu urusan bersama. Yang paling tinggi urusannya siapa? Tetangga. Jadi tetangga yang rajin ke masjid tak mau ngajak, itu masalah. Itu dalam urusan, apalagi dalam urusan muamalah. Ini urusan muamalah yang kemarin kita sampaikan. Hah? Mengamuk lantaknya, enggak apa-apa dia mengamuk, Pak. Biarkan dia marah. Biarkan dia marah, yang penting kewajiban kita sampai, Pak. Yang menjadi masalah kita tak pernah mengajak, itu yang menjadi masalah. Bang, judi itu sabung ayam itu salah, Bang. Jangan dimain juga lagi. Tak urusan kau, ini urusan kami. Mesti tak akan datang lagi, yakin saya itu. Tapi tak begitu dengan kawan-kawan kita dari jamaah tabligh gitu, Pak. Datang sekali, datang 2 kali, semakin kena tempeleng semakin datang deh. Nah, kita tak sanggup di situ. Naik hitam kita dibuatnya kan. Nah, itu urusan masalah ibadah. Apa tak lagi dalam urusan muamalah. Tetangga kita tengok baik-baik. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu dalam urusan tetangga. Tengok betul, Pak. Tengok betul. Ini Pak RT, Pak RW penting juga nih. Pak RT dan Pak RW wajib tahu hukum ini. Wajib. Siapa tetangga yang miskin, yang tak mampu? Ada masjid, mohon maaf. Ada masjid mewah, tapi sekeliling dia ada yang sakit, ada yang tidak makan. Oh, itu tak ada guna itu, Pak. Masyarakat satu kampung tuh tahu ada orang tak mampu tapi tak dikasih makan. Itu yang kena hukuman tuh satu kampung, tetangga. Makanya peran masjid itu besar. Jangan dikira peran masjid itu cuma untuk sholat aja, pokoknya kami membangun masjid. Enggak, Pak. Bapak Ibu harus paham ilustrasi daripada sholat berjamaah itu. Kita sholat berjamaah, disuruh rapat tuh, rapatkan shaf, tengok kiri dan kanan. Imamnya, pemimpinnya untuk nengok ke belakang. Tengok tuh mana, ada yang tua tak, ada yang sakit tak. Itu ilustrasi, Pak, ilustrasi, kiasan. Dalam kehidupan begitu. Dan itu yang dianjurkan. Sementara kita mohon maaf, kadang-kadang kita ini memang itu tadilah, apalagi tinggal perumahan itu tadi, yang sakit tak tahu siapa yang sakit, padahal samping rumah dia orang berbondong-bondong datang ke rumah sebelah rumah dia. Kenapa ada apa? Itu si Anu sakit. Di mana rumahnya? Itu samping rumah bapak. Kata. Astagfirullahaladzim. Itu kalau tidak sakit hati itu gawat tuh, Pak. Sampai di sini paham ya? Kira-kira yang saya sampaikan ini kenyataan atau cuma cerita? Kenyataan. Sampai di sini paham ya, Bapak. Sekarang kita tutup dengan kalimat yang sangat sederhana daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, orang yang diam dengan kondisi seperti ini, yang diam tidak berbuat apapun dan tidak mencegah dan tidak melakukan perbuatan apapun, hanya berdiam diri saja. Tahu dia dengan kondisi seperti tapi hanya berdiam diri. Kata Nabi, bagian daripada pelaku. Artinya, mulai hari ini yang sadar dan berharap kita sadar, ajaklah sama-sama kita membangun. Jangan mudah memutuskan silaturahim hanya karena persoalan-persoalan yang mohon maaf memang persoalannya kadang sepele. Ustadz, dia dulu yang membunuh bapak saya, Pak Ustadz. Bagaimana saya mau terima? Oke. Ini masih ada alasan yang sangat oke. Dan itu tidak dibenarkan. Islam tidak membenarkan, hanya saja banyak solusi yang diberikan. Agama itu mendatangkan solusi. Dia pembunuh bapak saya, bagaimana saya mau mengikhlaskan perbuatan? Kita tidak. Islam tak menyuruh dia mengikhlaskan, tapi kalau bisa dia mengikhlaskan itu lebih baik. Islam ini juga tahu aturan, prosedur, paham sangat. Islam punya aturan. Islam yang punya aturan. Dan Islam juga tahu, Pak, baginda Nabi Muhammad SAW dengan pembunuh
paman dia, tak ditegur siapa sampai dia meninggal Wahsy itu. Tapi apakah Nabi tidak memaafkan? Nabi sangat memaafkan. Hanya saja momen sebelum Nabi meninggal, antara Wahsy masuk Islam dengan meninggalnya Nabi itu tak lama. Ini harus dipahami betul cerita ini. Bukan Nabi memendam rasa dendam, bukan. Sampai sini paham. Kalaupun ada rasa dendam dalam diri Nabi, itu bukan Nabi. Sampai di sini paham. Jadi jangan salah paham itu. Nabi mendiamkan Wahsy agar Wahsy berpikir akan dosa perbuatan yang dia buat. Tapi Nabi memaafkan perbuatan Wahsy. Hanya saja dalam kesibukan akhir-akhir sebelum Nabi wafat, Nabi tak sempat bertemu dengan Wahsy. Dan Wahsy pun belum ada pengen berkeinginan untuk ketemu dengan Nabi sangat. Cuman terkadang dia malu untuk ketemu dengan Nabi karena telah membunuh paman dia, Hindun, yang telah membelah dada paman dia. Apakah Nabi tidak bertemu dengan Hindun? Bahkan Nabi memuji Hindun sebagai seorang wanita yang gagah berani dalam berperang. Coba bayangkan. Wahsy ketika telah membunuh dia paman Nabi, dia berjanji berniat untuk membunuh pembesar daripada kafir Quraisy. Dibunuh dia, Pak. Nah, itu bentuk tobat yang terbaik. Sama dengan Hindun. Hindun itu istri daripada Abu Sufyan yang sangat-sangat benci dengan Rasulullah. Tapi apa kata Hindun di akhir hayat dia hidup? Kenapa aku cuma sebentar hidup bersama Nabi? Dia tak lama masuk Islam, dia kemudian berjuang terus. Tak lama kemudian baginda Nabi Muhammad SAW meninggal. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi tidak pernah memendam dendam dalam diri dia. Ini poin penting untuk kita. Jangan ada orang yang menjadikan alasan Nabi saja bisa. Nabi saja, Pak Ustaz, itu kan Nabi. Nabi saja tak mau negur siapa dia itu. Itu Nabi apalagi kami. Gitu. Jangan jadi alasan. Salah paham itu. Cara memahaminya yang salah. Apa betul Nabi manusia yang begitu baik sempurna memiliki dendam yang kusumat begitu? Tidak mungkin. Nabi itu dibersihkan hatinya oleh Allah. Jangan kita jadikan alasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memaafkan itu wajib. Memaafkan wajib. Ingat kalimat ini. Bapak Ibu punya dosa kepada orang, atau ada orang punya dosa kepada kita. Datang dia minta maaf, wajib kita maafkan. Wajib. Kalau kita tak maafkan, itu urusan kita dengan Allah. Dia tak punya urusan lagi dengan kita, Pak. Tapi aku masih sakit hati, itu urusan kita dengan Allah. Bukan urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita lagi, tapi urusan kita dengan Allah. Justru yang berdosa kita, karena kita tak memaafkan. Tapi udah terlanjur sakit hati, terserahlah kalau begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting untuk kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup dengan satu kalimat dalam Al-Quran. Barang siapa, kata Allah, yang merusak hubungan silaturahim, mereka itu ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi. Apa kata para ulama dalam kalimat merugi di sini? Mereka membangun ibadah dengan pahala, tapi mereka hanguskan dengan kezaliman dan qat'ur rahim terhadap sesama. Jadi kita sudah bangun dengan ibadah kita, tahajud kita, duha kita, salat 5 waktu kita di masjid, kita bangun nih Pak. Tapi kita redupkan, kita padamkan hanya dengan memutuskan silaturahim. Tidak dengan banyak manusia, dengan satu manusia saja yang kita putuskan silaturahim, itu membuat redup atau meredupkan dan membakar amal-amal ibadah yang telah kita buat. Jadi Pak Ustadz, bagaimana solusinya? Solusinya belajarlah memaafkan segala perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh saudara sesama muslim. Jika mereka datang minta maaf, maafkan. Kalau bisa lagi yang paling tinggi, sekalipun yang salah mereka, kita yang minta maaf. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup begitu? Yang salah mereka yang minta maaf kita. Nanti arogan dia Pak Ustadz, tahu dia yang salah. Berarti masih ada gengsi dalam diri kita. Itu yang sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan dengan tebar senyuman, kebaikan, bukan merendahkan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Orang yang suka menyambung silaturahim,
Orang yang suka memaafkan tidak sama sekali merendahkan diri. Tidak, Pak. Tidak. Justru orang yang arogan dan gengsi itu yang menghinakan diri dia sendiri di hadapan orang. Tak perlu kita dipuji orang. Cukup pujian itu dari langit selesai. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, Ustaz, selesai. Oh aman. Kalau tak ada pertanyaan selesai. Ibu-ibu aman? Aman ya. Besok kalau ada yang begitu langsung sikat. Silakan Bu. Ada uzur. Sakit Ibu. Misal sedang mau berangkat, Ibu mau berangkat nih, tiba-tiba ditelepon, Bu, ditelepon sama ibu kandungnya, tolonglah ini di sini sedang ada ini data. Ini orang tua lain cerita. Setelah uzur itu, kalau bisa nih etikanya begini. Uzur syar'i sakit, mati, sekarat, itu masuk uzur syar'i. Atau ada urusan-urusan mendadak yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Itu penting, tidak ada masalah kita tinggalkan. Dengan catatan, setelah selesai datang dan sampari untuk menyampaikan mohon maaf tadi saya tidak bisa. Itu penting. Contoh. Ibu pagi ini ada undangan sekolah untuk mengambil rapor anak di jam 7. Sementara undangan tetangga jam 7 juga. Nah, kan begitu. Sekarang penting mana? Kalau tidak diambil rapor ini, tak ada yang ambil. Ini sebenarnya solusinya sederhana. Datang dulu ke tempat ngambil rapor tadi. Setelah balik dari rapor, datang ke tempat orang tadi. Atau sebaliknya. Datang dulu ke tetangga. Mana yang paling penting untuk didatangi terlebih dahulu? Saya kira kalau masalah rapor misalkan itu kan masih bisa ada tenggang rasa. Ada tenggang waktu maksudnya. Ya tenggang rasa juga lah. Begitu juga sebaliknya. Kecuali mohon maaf, ibu penceramah. Diundang jam 8. Sementara ada undangan ngambil rapor jam 8 juga. Nah, ibu ceramah dulu, selesai ceramah baru ambil rapornya. Tidak ada masalah itu. Atau tetangga kita meninggal. Nah, ini mohon maaf nih, ini sering terjadi nih. Tetangganya meninggal. Baru meninggal nih. Sementara si samping rumahnya ustadz. Ustadz nih pergi pengajian. Mana yang dulu? Tinggalkan pengajian atau urus jenazah dulu? Nah, kalau bisa tuh di cancel yang ceramah itu dulu. Ini tetangga yang meninggal. Sampai di sini paham? Kadang-kadang itu yang kita khawatirkan. Jadi mana yang terpenting, mementingkan. Jadi begini sistem kaidahnya begini. Kalau ada yang lebih penting daripada penting, kita lakukan yang lebih penting daripada penting. Kalau dia sama-sama penting, carilah yang paling terdekat dengan kepentingan itu. Lah kalau yang tidak penting dibandingkan dengan penting kan tak nyambung, Pak. Jadi jangan yang tidak penting kita lakukan, yang penting kita tinggalkan. Undangan saudara tetangga ini nikah. Karena tidak terlalu penting, hanya cuma sekedar datang doang. Nanti ajalah, pergilah dulu dia. Itu tak menghormati sama sekali. Perginya kemana? Pergi ke pasar. Astagfirullah. Kadang-kadang jangan meremehkan urusan begini, jangan remehkan. Urusan tetangga ini jangan remehkan, Pak. Jangan remehkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang mengaku beriman dengan Allah dan hari kiamat, tolong hargai tetanggamu. Jar. Itu kalimatnya begitu. Loh kok seolah-olah tetangga. Ini saya pernah diingatkan sama istri saya. Unik ya Pak, saya diingatkan sama istri saya. Bang, kalau setiap ada orang tetangga yang mengundang, jangan sampai tak datang. Nah, itu poin penting Pak. Jangan Bapak Ibu kira kami ini berbuat betul semua. Tidak, mesti ada salah itu. Tapi sebaik-baiknya kesalahan seseorang kan kalau ditegur itu enak gitu. Justru sadar dia kalau salah kalau ditegur. Nah, itu yang paling penting. Maka datang, itu penting Pak. Takutnya tetangga kita balas dendam. Oh kemarin waktu anakku nikah dia tak datang, aku tak akan datang nikah anak dia. Astagfirullah. Yang penting jangan ada dendam. Itu Ibu ya. Jadi
kepentingan itu bahasanya gini, kaidahnya itu yang lebih penting di antara yang penting, dahulukan yang lebih penting. Kalau sudah menyangkut nyawa itu pasti udzur syar'i banget itu Bapak Ibu. Bawa suami berobat ke rumah sakit, tidak mungkin pula tunda dulu lah, mati pula nanti habis itu gara-gara itu kan. Kita tunda-tunda mati dia. Memang mati itu takdir ilahi betul. Cuma kan kita ada ikhtiar yang harus kita, nah itu insya Allah tidak akan memperbuat. Dan itu mesti paham. Uzur syar'i yang kita sampaikan kepada tetangga kita sangat maklum ke tetangga kita itu. Oh si fulan itu dia pergi membawa anak dia ke rumah sakit, mesti paham. Kalau ada tetangga begitu tak paham, itu memang perlu kita tatar tetangganya, itu perlu ditatar itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, cukup? Atuk lagi tanya, silakan tuh. Nah, ini cocok nih pertanyaannya. Hah? Ini kayaknya ada maksud, ada udang di balik kayu nampaknya nih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Undangannya undangan apa dulu nih? Nah, misalkan undangan wirid Yasin. Anggaplah wirid Yasin dulu. Misal. Ini bukan mati. Masa Yasin, tidak ada kaitan Yasin dengan mati terus. Masa Yasin mati terus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau undangannya terkait dengan kajian, yasinan, kadang ada yang sejalan, ada yang tak sejalan. Kalau mereka menolak karena tidak sejalan, dengan cara yang baik tak ada masalah. Tapi kalau mereka menolak dengan cara menghina dan karena ketidaksesuaian pemahaman, itu sebenarnya masalah itu. Masalah. Kenapa kok masalah? Ada orang yang sengaja, kalau dia menolak dengan sengaja, mohon maaf, dengan sengaja tidak mau berbaur, berarti dia berdosa. Tapi kalau dia tidak mau datang karena urusan-urusan tertentu atau perbedaan, misal Bapak Ibu baca wirid Yasin, ada sebagian di antara saudara kita ini yang tak setuju dengan yasinan. Sampai di sini paham ya? Ya tidak ada masalah, kita saling menghormati karena itu ikhtilaf. Tidak ada masalah. Urusan ini sosial, ikhtilaf. Tapi kan Ustadz, kami berharap dia datang. Itu kan harapan kita. Kan kita tak bisa juga memaksakan orang karena ada pemahaman tertentu. Misal, ini kajian begini, yang ngisi Ridwan, sementara banyak yang tak suka dengan Ridwan. Aku tidak mau datang dengan dia lagi. Dia ceramah itu malas aku dengar dia ceramah lagi. Kita tidak bisa paksakan orang untuk suka dengan kita. Misal contoh ya. Tidak ada dispensasi sebenarnya kalau urusan ibadah itu. Tergantung pada hati dia. Kalau hati dia tak datang karena ada unsur sesuatu yang membuat dia mohon maaf meremehkan keilmuan seseorang, maka dia berdosa. Misal mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dia tak mau datang karena mohon maaf ustadz yang diundang itu rupa bukan dari golongan dia. Oh ini masalah nih. Kalau dia unsurnya begitu, berarti menganggap ustadz dia lebih baik. Kalau ada unsur seperti itu dosa. Tapi kalau cuma karena ikhtilaf, daripada dia merusak hati dia tak mau datang karena kajian tersebut, mungkin dianggap tak bagus menurut dia karena kepribadian dia, ya tak ada masalah. Tapi kalau ada unsur penghinaan, ada unsur meremehkan, ada unsur mengkerdilkan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu yang terjadi sekarang. Aku tidak mau. Ini saya ceritakan Bapak Ibu, satu cerita yang sangat fakta juga. Kami tak mau mengundang ustadz itu. Ustadz itu tidak ada isinya sama sekali. Saya bilang, dengarkan dulu, baru berkomentar. Ini belum didengarkan, sudah berkomentar. Itu masalah itu di situ itu. Lebih banyak berkomentar daripada mendengar. Pertanyaannya, seburuk-buruknya manusia, ada tidak kebaikan dalam diri dia? Mesti ada sedikit sama sebenarnya. Kalau kita mau berlapang dada sebenarnya sama. Tak semua yang disampaikan ustadz itu tak ada yang baik. Mesti ada yang baik. Hanya saja kadang kita gengsi atau tak sesuai atau memang tak sesuai dengan pilihan kita. Aku kalau tidak Ustadz Adi Hidayat yang ngisi aku tak akan mau dengar. Datangkanlah. Dikira mendatangkan mudah. Aku kalau tidak ngisi, yang ngisi itu Ustadz
si Anu, aku tak mau datang. Ya Rab, tidak perlu. Itu kita kalau ada unsur seperti ini, dikhawatirkan ada unsur untuk memecah belah. Nah kalau dia begitu model dia tak datang tapi kemudian menghasut, itu jelas dosa, zalim. Apa namanya? Zalim. Nah, tapi kalau bisa jangan putus asa ketua. Ya Pak, atau jangan putus asa, undang terus. Kalau perlu taruh toa di dekat rumah dia. Penting banget Pak. Taruh toa di dekat rumah dia. Jadi terus Pak. Kalau bahasa strateginya, kita perlu belajar strategi itu dengan teman-teman jamaah tabligh yang tidak pernah putus asa. Terus saja, terus. Jangan pernah putus asa. Gitu itu ya. Baik, ada lagi tuh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini terakhir. Siap Pak Aras. Bapaknya Aras. Ini pengalaman pribadi saya di satu daerah negeri. Ketika selesai sholat subuh, tua-tua itu membawa kami bersilaturahmi kepada orang yang tidak hadir dalam sholat. Sehingga efeknya orang kampung itu masih segan. Karena yang datang tokoh-tokoh masjid itu, tokoh-tokoh kampung itu. Sebaliknya lagi di negeri Konoha itu, yang tua itu tak datang. Tetua-tetua itu akan yang tak datang. Kalau kita datang ke tempat yang lain, dia pun yang menyalahkan. Kalau saya urusan orang, jaga hati, sama masing-masing. Baik. Yang paling sering terjadi, jadi kompleks masalahnya. Betul. Ini memang penyakit, ini memang masalahnya dari sono-sononya, memang komplikasi kalau bahasa rumah sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini apa yang kita bisa buat, kita buat. Sejauh yang kita buat ini sesuai dengan, kadang mohon maaf, baik belum, kalau yang baik kita buat tidak pada tempatnya, salah juga. Tapi kalau yang baik kita buat pada tempatnya, insya Allah. Jadi kalau masalah berjuang ini, saya kira jangan pernah kendor lah. Semangat aja lah terus, ajak terus. Nah, kalau bisa betul juga tadi itu, keluar dari masjid nih habis subuh kan, mana saudara kita sekitar yang belum, pagi sama-sama kami nak silaturahim, itu malu juga biasanya. Datang sama-sama, insya Allah tak ada. Selagi niat kita masih baik untuk mengajak orang, insya Allah niat itu Allah jawab dengan baik. Tapi kalau niat kita untuk merendahkan orang, itu menjadi masalah. Pokoknya buat yang terbaik yang bisa kita buat sama-sama itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kata Kunto, saya tutup dengan kalimat Kunto Wijoyo. Udah ndak saatnya hari ini orang-orang itu solehnya pribadi. Soleh pribadi itu ndak saatnya. Sekarang ini solehnya berjamaah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu enaknya berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Apalagi sekarang nih yang banyak datang yang tua-tua. Mula tuh kita pergi ke rumah si Anu, itu enak juga itu. Kata Atuk tadi letak badan lah tu. Tidak ada masalah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang bisa kita buat, kita buat. Yang sudah dibuat, jangan dikendorkan. Yang sudah pernah kita buat dari kebaikan itu, jangan dihilangkan. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yang tak bisa kita buat semua, setidaknya ada yang kita buat. Yang menjadi masalah, yang tidak ada kita buat sama sekali. Itu yang menjadi masalah. Gitu Pak ya. InsyaAllah mudah-mudahan perjuangannya semangat. Pokoknya cari cara, terserah Bang Bembeng dengan ketua, terserah apapun caranya, tarik. Entah diadakan kuda lumping, kuda lumping Islami, segala macam, terserah. Kalau bisa nanti datangkan UAS ke sini biar banyak jamaahnya datang, itu lebih baik, terserah lah. Pokoknya cari cara bagaimana mengajak jamaah kita ke masjid. Artinya kita punya solusi, punya kegiatan, punya keinginan bahwa orang-orang ini tidak lalai dengan sholat dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.